Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen keuangan syariah guna memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Secara istilah, investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu investment, yang memiliki makna menanam. Dalam kamus istilah, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk mengharapkan keuntungan. Investasi juga diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu yang relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam investasi membutuhkan perencanaan, strategi, dan waktu untuk menghasilkan keuntungan. Berbagai strategi investasi diterapkan oleh pemilik modal dalam upaya memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku dan hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dikutip dari Al-Juli tahun 2006. Selanjutnya yaitu saham syariah. Saham pada dasarnya merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada emiten yang menunjang bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan investor memiliki klaim atas penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Jadi, saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain yang pertama yaitu usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Dan yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Kemudian yang terakhir, usaha yang memproduksi, mendistribusi, atau menyediakan barang-barang maupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot. Selanjutnya ada ciri-ciri saham syariah. Saham dikategorikan menjadi dua, yaitu saham syariah dan saham non-syariah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya. Selanjutnya, jenis-jenis saham syariah. Saham dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama saham biasa atau common stock, yang kedua saham preferred atau preferred stock. Saham biasa atau common stock mempunyai hak suara dalam pemilihan, dirtut dan keputusan yang berkenaan dengan perusahaan. Dividen yang diterima pemilik saham biasa ini mungkin saja lebih besar dan memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilik saham preferred. Jenis saham ini akan menerima bagian laba setelah laba saham preferred dibagikan. Keuntungan saham biasa adalah memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian yang kedua, saham preferred atau preferred stock, yaitu suatu surat berharga yang dijual oleh perusahaan yang menjelaskan nilai nominal baik itu rupiah, dolar, yen, dan lain sebagainya, di mana pemegangnya adalah memperoleh pendapatan tetap dan bentuk dividen yang diterima setiap kuartal. Jenis saham ini memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak kumulatif. Hak kumulatif adalah hak mendapatkan laba yang tidak dibagikan pada suatu tahun yang mengalami kerugian, tetapi akan dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan, sehingga akan menerima laba dua kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan, sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk hak klaim atas aset perusahaan dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuiditas. Sekuritas atau saham merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Selanjutnya yaitu manfaat dan risiko saham syariah.
Saham syariah memiliki keuntungan dan risiko yang harus dihadapi oleh setiap investor. Dari segi keuntungan saham syariah, yang pertama yaitu dividen, yang kedua capital gain. Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang dibagikan dan diusulkan oleh dewan direksi serta disetujui di dalam rapat umum pemegang saham. Sedangkan capital gain yaitu merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga jual saham dengan harga belinya yang dilakukan oleh para investor itu sendiri. Kemudian, investasi saham syariah juga memiliki beberapa resiko, di antaranya yang pertama, tidak ada pembagian dividen. Tidak ada pembagian dividen artinya jika emiten tidak melakukan keuntungan pada tahun berjalan atau rapat umum pemegang saham memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham karena laba diperoleh akan dipergunakan untuk ekspansi usaha. Yang kedua, capital loss. Capital loss atau kehilangan modal ini akan mengalami kehilangan modal jika harga beli saham lebih besar daripada harga jual. Yang ketiga, resiko likuiditas. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten tersebut dibayar. Yang keempat, saham delisting dari bursa. Karena beberapa alasan tertentu, saham dapat dihapus pencatatannya dari bursa sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak dapat diperdagangkan. Selanjutnya yaitu reksadana syariah. Reksadana merupakan salah satu sarana investasi yang dilakukan masyarakat sebagai upaya untuk memperkecil resiko. Dalam aplikasinya, perusahaan reksadana seringkali melakukan penyebaran investasi kepada beberapa instrumen-instrumen yang diyakini akan menghasilkan keuntungan. Jadi, reksadana juga merupakan sebagai salah satu alat investasi mempunyai kejelasan bentuk kerjasama dan pengawasan yang sangat kuat. Ciri-ciri reksadana syariah yang pertama, mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan fund manager. Yang kedua, hubungan antara investor dan perusahaan didasarkan pada sistem mudharabah, di mana investor merupakan pihak yang memberikan modal dan fund manager merupakan pengelola dana. Yang ketiga, kegiatan usahanya atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Keuntungan merupakan salah satu tujuan yang diharapkan dalam investasi reksadana syariah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis reksadana syariah. Jenis-jenis reksadana syariah yang pertama yaitu reksadana pasar uang atau money market funds. Reksadana pasar uang yaitu hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal investasi. Jenis reksadana syariah yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Reksadana pendapatan tetap yaitu melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Berinvestasi dengan reksadana pendapatan tetap ini memiliki resiko yang relatif besar dibandingkan dari reksadana pasar uang. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Kemudian yang ketiga, reksadana saham atau equity funds. Reksadana saham sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat melakukan ekuitas. Sifat investasi dari reksadana saham ini resikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi juga. Kemudian yang terakhir, reksadana campuran atau mixed funds. Reksadana campuran yaitu reksadana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Kemudian selanjutnya obligasi syariah. Menurut Huda Nasution tahun 2008, obligasi syariah sering dikenal dengan istilah suku. Pada prinsipnya, suku atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya yang dapat berupa ijarah atau sewa, mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau yang lainnya. Jenis-jenis obligasi syariah diantaranya yang pertama obligasi syariah murabahah, yang kedua obligasi syariah mudharabah, yang ketiga obligasi syariah musyarakah, yang keempat obligasi syariah salam, yang kelima obligasi syariah istisna, dan yang keenam obligasi syariah ijarah.
Manfaat dan risiko obligasi syariah. Menurut Burhanuddin tahun 2009, penerbitan obligasi syariah berfungsi sebagai instrumen pembiayaan atau financing dan sekaligus investasi yang dapat ditawarkan ke dalam berbagai bentuk dan struktur sesuai akad syariah. Sedangkan resikonya yaitu resiko gagal bayar, resiko pasar, dan resiko likuiditas. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.